Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngaji kitab Mabadi Fikih yang insya Allah hari ini pertemuan ke-5. Yang akan kita baca hari ini adalah penutup atau pungkasan atau bab terakhir dari juz 1 yang selanjutnya nanti diteruskan ke juz 2. Semoga kita diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk tetap istiqomah mengaji ya. Ya meskipun ada mungkin ibu-ibu pimpinan kita, mungkin orang yang sangat berpengaruh bilang ibu-ibu itu ngapain ngaji terus misal gitu. Nanti masa depan anaknya gimana ya? Ya biarkan saja lah, karena sebenarnya kalau kita tetap ngaji ya justru masa depan itu, karena demi masa depan makanya kita ngaji seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang ngaji terus mau jadi apa nanti ya, nggak usah dipikirin lah, gitu aja. Toh yang nggak ngaji juga banyak yang nggak jadi apa-apa juga kan. Makanya ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung qala musanifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Khotimatun ai hadi khotimah. Utawi iki iku pungkasan fil azkaril maksurati ing dalam pira-pira zikir kang den nukil saking sahabat. Zikir maksurah, zikir yang diambil dari para sahabat. Mau tawi donga yuqalu kang den waca apa ma ba'dal adzani ing dalam sakwise adzan iku Allahumma rabba hadi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashul maqama mahmudan alladhi wa'atah birahmatika ya arhamar rahimin. Doa setelah dan seperti itu artinya Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati, pangeran iki pengundang atau azan itu pengundang maksudnya ya Tuhan semua. Atamati kang sampurna wa sholati lan salat al-qaimati kang jumeneng. Ati kawula aturi panjenengan, maksudnya ati mugi menyampaikan Tuhan. Ati memohon sayyidana ing bendera kita rupane Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad al-wasilata ing lantaran, maksudnya kita memohon Allah agar menjadikan Nabi Muhammad sebagai lantaran wal fadilata lan kautaman wa syarafa lan kemuliaan wa derajat lan derajat ala aliyata kang luhur rafi'ata tai tegese luhur wa aslan mugi paring tuan hu kanjeng Nabi al maqama ing maqam al mahmuda kang pinuji alladzi maqam wa atta kang wis njanjakake tuan hu ing kanjeng Nabi. Jadi semoga intinya kita berdoa atau sholawat itu mendoakan juga kepada Nabi. Nah dengan doa tersebut kita berwasilah semoga dengan doa atau dengan sholawat kita mendapat keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Birahmatika lan rahmatuan ya arhamar rahimin. Zat kang luwih mulya-mulyane, zat kang welas, wong kang welas nggih. Jadi ya arhamar rahimin, zat kang luwih welas-welase wong kang welas. Jadi tidak ada yang lebih welas selain Allah. Nah, ada yang mengaku orang paling sabar ya lebih sabar lagi Allah. Ada yang mengaku orang paling welas asih, lebih welas asih lagi Allah. Allahumma ya Allah ini satu meneh ingsun iku asalu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan. Al-afa ing pengapura wal afiyata lan selamat fidini ing dalam dunya wa dunya lan fidini ing dalam agama wa dunya lan dunya wal akhirah tilan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keselamatan, memohon ampunan, mohon keselamatan di dunia, dalam agama dan akhirat, di agama, di dunia dan akhirat. Jadi semoga kita dengan doa tersebut mendapat keselamatan dalam agama. Dalam agama gimana ya? Bisa menjalankan agama dengan baik. Terus dalam dunia gimana? Ya selamat dari mara bahaya dunia dan akhirat yang lebih penting lagi. Robbi doh pangeran
ingsun. Ighfir mugi ngapura Tuhan li maring ingsun wali daya lan maring wong tua loro ingsun. Warham lan mugi melasi Tuhan huma ing wali daya. Nah, terus kita mohon ampun kepada untuk diri kita sendiri, juga mohon ampun kepada untuk orang tua kita. Kama robayani maknanya kaya oleh ngeramut, biasa dimaknani ngitik-ngitik atau ngeramut atau merawat ni ingsun sohiron halimasa cilik. Jadi semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, menyayangi beliau, menyayangi orang tua kita seperti orang tua kita menyayangi kita waktu kecil. Nah, orang tua pasti menyayangi anaknya lebih-lebih waktu kecil. Sakit pasti diobati, apa-apa diberikan untuk orang tua, bahkan rela kerja keras demi anaknya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Zikrul wudu'i utawi kiki zikir wudu. Nah, zikir wudu atau doa-doa atau lafaz-lafaz yang dibaca ketika wudu itu apa? Nanti ada juga. Jadi ketika berkumur, ketika membasuh tangan, ketika membasuh wajah dan sebagainya, itu ada doanya tersendiri. Indah ghusil kafaini, zikrul wudu'i utawi kiki zikir wudu. Indah ghusil kafaini nalikane masuh epek-epek loro ya, jadi sebelum wudu kan kita cuci tangan dulu, disunahkan juga cuci tangan. Cuci tangan ada doanya bagaimana? Iku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking syaiton ar-rajim kang den balangi, ar-rajim kang den rajam. Dirajam itu dibalangi, diantemi, dilempari batu. Ya intinya kalau bahasa Indonesia mungkin yang dilaknat, ya intinya begitulah. Intinya yang dilaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ifat mugi ngreksa Tuhan. Yadi ing tangan ingsun mimma aswika saking maksiat ing Tuhan. Kuliha sekabehane maasi. Semoga tangan-tangan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat maksiat. Kedua, indal madmadoti. Ketika kekemu, indal madmadoti nalikane kekemu atau ketika berkumur. Ketika berkumur membaca doa apa? Ya, maksudnya kalau nggak bisa dilafadzkan mungkin pas berkumur kan susah, atau sebelum berkumur berdoa juga, atau dalam hati minimal ingat maksudnya. Kalau nggak niat lafadznya minimal ingat maksudnya atau artinya. Kalau pas mencuci tangan minimal ingat maknanya, ya Allah semoga engkau jaga tanganku dari berbuat maksiat. Terus yang kedua ketika berkumur juga begitu, minimal nanti paham maknanya atau apal maknanya ini. Allahumma ya Allah ini mugi nulung Tuhan. Atau ala zikrika. Ini mugi nulung Tuhan ing ingsun ala zikrika ing atas zikir ing Tuhan. Wa syukrika lan syukur Tuhan. Wa husni ibadatik lan bagusnya ibadah datang Tuhan. Jadi ketika berkumur semoga Allah memudahkan mulut kita untuk berzikir kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah, dan bagusnya ibadah kita, dipermudah ibadah kita kepada Allah itu sambil berdoa itu ya, dengan air wudhu berdoa itu semoga mulut kita atau bibir kita dimudahkan zikir Allah dan ingat Allah. Apa yang telu, indal istingsyaqi nalikane nyeruput banyu maring irung, atau ketika menghisap air ke hidung. Jadi sebenarnya kalau wudhu itu hidung itu bukan cuma dicuci begini ya,
tapi ambil air, dihisap airnya terus dikeluarkan lagi, nyesep banyu irung, kalau bahasa Jawanya nyesep banyu irung. Jadi bukan sekedar dicuci luarnya saja, tapi airnya benar-benar dihisap melalui hidung terus dikeluarkan lagi, tapi harus pelan-pelan sesuai, atau mungkin harus terbiasa. Nah, konon kalau sudah terbiasa begitu, insya Allah penyakit-penyakit pilek dan semacamnya itu hilang atau tidak mau mendekat bagi orang yang sering wudhu dengan cara menghisap atau membasuh hidungnya dengan cara menghisap air ke hidung, gitu ya. Jadi sekali lagi, menghisap banyu hidung bukan sekedar dicuci begini ya. Ya meskipun itu juga sunnah, tapi tetap ada tata caranya. Allahumma ya Allah, arih ni mugi gandhaake atau gondo, asal kata gondo itu aroma ya atau ambu. Mugi gondhaake tuan ni ingsun roi hatal jannati ing gondone swarga. Ya Allah, semoga engkau menciumkan aku aroma swarga, aroma surga gitu. Ingat itu ketika membasuh atau menghisap air ke hidung, doanya seperti itu, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah semoga engkau menciumkan aku aroma surga. Ya minimal aroma, maksudnya ya menciumkan aromanya itu ya maksudnya kita masuk di surga gitu, bukan sekedar aromanya. Takutnya nanti pemahamannya aroma surga kayak kita melihat atau mencium aroma sate, kita tidak ikut makan sate tapi mencium aromanya, ya enggak, maksudnya ya semoga Allah masukkan kita ke surga, amin. Nomor 4, indah ghusli wajhi nalikane masuh wajah, dongane Allahumma ya Allah bayit mugi mutihake tuan wajhi ing wajah ingsun yauma tabyadu ing dalem nalikane padha putih apa wujuhun pira-pira wajah, watas wadu lan ireng apa wujuhun pira-pira wajah. Ketika membasuh muka, doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh watas wadu wujuh. Artinya bagaimana? Semoga Allah ya Allah jadikanlah wajahku putih. Ketika di akhirat nanti kan wajahnya orang-orang itu ada yang putih, ada yang hitam. Lah yang putih itu yang amalnya baik, maksudnya begitu. Yang amalnya baik wajahnya putih, yang wajahnya hitam amalnya buruk, atau yang amalnya buruk wajahnya hitam. Nah, semoga Allah menjadikan wajah-wajah kita wajah yang putih bersinar ketika hari kiamat nanti. Ya otomatis karena kita banyak atau amal kita baik gitu ya. Intinya semoga Allah menjadikan kita orang baik gitu. Kaping 5, indah ghuslil yadi al yumna narikane masuh tangan kang tengen, dungane Allahumma ya Allah akti mugi paring tuani ingsun kitabi ing kitab ingsun biyamini kelawan tangan tengen ingsun wa hasibni lan mugi ngisap utawa ngitung tuan ni ingsun hisaban kelawan ngitung tenan yasiron, hisaban kelawan hisab yasiron kang gampang. Ketika membasuh tangan kanan kan kemarin kita jelaskan membasuh tangan, airnya dialirkan begini atau dari bawah, semisal dari bawah seperti ini ke atas putar balik lagi, atau semisal dari sini ya dibasuh sini putar ke sini. Intinya semua terbasahi oleh air sampai siku-siku. Jangan cuma gini-gini, semisal saya sering jumpai teman-teman mungkin, mohon maaf, biasanya pekerja yang di lapangan atau apa mampir ke masjid mau sholat, wudhunya buru-buru atau memang belum mengerti, cuman begini aja, segini tapi tidak basah sempurna, atau ada yang kurang mungkin karena airnya nggak mengenai semua, jadi ada yang masih kering, mungkin sela-selanya juga nggak kena air wudhu. Nah kalaupun basah karena basah dengan sendirinya, bukan basah karena diniatkan untuk berwudhu, ya beda lagi. Atau semisal kan sudah basah karena cuci tangan di awal, lah pas begitu wudhu ternyata kita cuma membasuhnya sini aja, telapak tangannya tidak terbasahi oleh air wudhu, itu juga nanti kurang sempurna. Atau cuman kita wudhunya sampai sini, siku-sikunya enggak, yang bawah biasanya
karena airnya mengalir dari atas ini, yang bawah tidak basah oleh air wudhu, nanti juga wudhunya kurang sempurna. Terus ketika membasuh tangan kanan tadi doanya Allahumma atini kitabi biyamini wasibni hisaba yasiro. Ya Allah, semoga engkau memberikan kitab itu nanti di akhir, di hari kiamat, ketika berkumpul umat itu diberikan kitab, maksudnya kitab itu buku catatan amal. Nah, maksudnya kenapa kok kita minta diberikan bukunya ke tangan kanan atau dengan tangan kanan? Ya maksudnya kalau orang-orang yang baik itu nanti buku catatan amalnya diberikan ke tangan kanan. Jadi misal ya kita juga seperti itu, kita memberi orang kan adabnya atau sopan santunnya ke tangan kanan. Nah kalau yang diberikan buku catatan amalnya ke tangan kiri itu berarti yang kurang baik amalnya atau yang fasik. Jadi kita berdoa semoga nanti di hari kiamat diberikan catatan amal kita ke tangan kanan, dengan tangan kanan. Nomor 6. Kaping 6 indah ghusil yadi nalikane masuh tangan al yusra kang kiwa. Nah, ketika membasuh tangan yang kiri doanya apa? Ya sama. Yang membasuh tangan kiri jangan lupa wudunya yang sempurna harus basah semua sampai siku-siku. Sambil membaca doa Allahumma la tu'ti. Allahumma ya Allah la tu'ti ampun paring tuan ni ingsun kitabi ing buku catatan amal ingsun ing kitab ingsun bisimali kelawan tangan kiwa ingsun wala min wara'i dhuhri lan ora saking burine geger ingsun. Ketika membasuh tangan kiri doanya ya Allah jangan engkau berikan buku catatan amal saya dengan atau ke tangan kanan atau dari belakang punggung, karena orang yang amalnya buruk diberikan buku catatan amalnya ke tangan kiri, mohon maaf tadi tangan kiri atau belakang punggung. Tuh. Nomor 7. Indah masirosi nalikane ngusap sirah. Dongane apa? Doanya apa? Allahumma ya Allah harim mugi ngaramake tuan sa'ri yang rambut ingsun wa basyari lan kulit ingsun alan nari yang atase neraka. Ya Allah, semoga engkau haramkan rambut dan kulitku di atas atau atas neraka. Jadi ya berdoa semoga tidak jatuh ke neraka. Nomor 8 indah masil uzuna ini nalikane ngusap nalikane masuh kuping loro. Allahumma ya Allah ij'al mugi datosake tuani ingsun miman saking golongan wong yastami'una kang ngrungu sapa man alqaula ing pengucap wayatabiuna alqaula maksude perintah wayatabiuna lan anu sapa man asanahu ing baguse pengucap. Ya Allah jadikan kupingku ketika mendengar yang baik atau pengucap iku yang mendengarkan atau mengikuti yang baik. Jadi semoga jadikan kami pendengar atau mendengarkan ucapan-ucapan yang baik dan mengikutinya gitu. Lah nek sing ucapan Allah pripun ya semoga tidak kita ikuti gitu. Jadi kita mohon ketika mendengar ucapan kita bisa mengikuti yang baik gitu. Nomor 9 indah gosli rijla ini nalikane masuk sikil loro. Allahumma ya Allah sabit mugi netepake tuan kodami ing dalaman ingsun ala surati ing atase wat itu jembatan atau sirat yauma tazilu ing dalem dinane kepleset fi ing dalem sirat apa lakadamu pira-pira dalamaan. Ketika membasuh kaki doanya Allahumma sabit kodami ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, semoga engkau menetapkan ya intinya menguatkan kakiku dalamaan kaki telapak kakiku pada hari banyak orang-orang yang terpeleset. Jadi ketika melewati siratal mustaqim
banyak yang terpeleset. Nah, ketika wudhu kita membasuh kaki, berdoa semoga kita tidak terpeleset, semoga kaki kita bisa kuat berjalan di Shiratal Mustaqim. Wa badal farogilan sawise rampung yastabilu madhep sapa rajul al kiblata ing kiblat. Yastabilu madhep ya maksudnya orang yang azan tadi, orang yang wudu. Al kiblata ing kiblat rofian hale wong kang ngangkat yadaihi maring tangane orang yang wudu, maksudnya mengangkat kedua tangannya ila samai maring langit. Sumayakulu nuli ngucap sapa wong ya maksudnya orang yang wudu, rajul, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jalni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Nah, ketika selesai berwudu tadi sampai membasuh kaki sudah terakhir, kemudian kita menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan, yakni berdoa lagi. Doanya apa? Ini dijelaskan tadi, Allahumma rafi'an ila samai yaqul asyhadu alla ilaha illallah. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Doanya seperti itu. Artinya asyhadu nyekseni sapa ingsun yen an la ilaha setune asyhadu nyekseni sapa ingsun yen an senene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kan hak den sembah iku maujud illa Allahu ilange ane sapa Allah Gusti Allah. Wa tawali suwijine Allah la syarika ora ana kang nyekutake iku maujud lahu mare Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun yen anna sayyidana yen satemene bendera kita rupane Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Allahumma ya Allah ij'al mugi dadosake tuwan ingsun minat tawabina saking golongane para wong kang tobat kabeh. Waj'al mugi dadosake tuwan ingsun minal mutatahhirina saking golongane wong kang suci kabeh. Waj'al mugi dadosake tuwan ingsun min ibadika saking pira-pira kawula sira as-sholihina kang saleh kabeh. Sumaya qra'u. Doanya artinya seperti itu, ya Allah semoga Engkau jadikan aku. Intinya pertama tadi syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah semoga Engkau jadikan aku orang-orang yang tobat. Semoga Engkau jadikan aku orang-orang yang suci. Sesuci atau suci, waj'alni lan Engkau jadikan aku min ibadika sholihin, jadikan aku kaulo atau hamba Engkau yang soleh. Sumaya qra'u nuli maca sapa rajul. Intinya suma raki'u kemudian membaca orang yang berwudu itu atau kita yang berwudu suratan yaqra'u surata inna anzalna fi lailatul qadr, kemudian membaca surat inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri ilah, membaca surat inna anzalna itu ma yuqalu ba'da sholati. Mau tawi iki ku mertelake donga yuqalu kang den ucapake apa ma ba'da sholati sawise salat. Kemudian menjelaskan tentang lagi doa yang dibaca setelah sholat. Wallahu alam bisawab ya. Ini sudah 24 menit. Ternyata masih ada satu lagi bab besok tentang sholat. Tentang doa setelah sholat. Semoga ngaji kita hari ini bermanfaat, mendapat barokah dari para guru, para ustadz, para kiai. Tentunya syafaat Nabi Muhammad SAW.
Jangan pernah bosan mengaji ya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.